Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Nursita, NIDN 0422119101, peserta Pakerti Universitas Bengkulu Gelombang 2 tahun 2023, asal lembaga Universitas Pamulang. Berikut merupakan video real teaching dalam pemenuhan nilai akhir Pakerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Vikon terakhir ya, Vikon kedua di modul 2 ini. Untuk pertemuan 11 dan 12. Oke, langsung saja kita absen lebih dulu. Nur Aini Fitriah Putri. Hadir Bu. Eni Karlina. Hadir Bu. Oke, siapa lagi yang belum di absen? Elsiana. Muhammad Reza Firdaus. Hadir Bu. Muhammad Yusuf. Rizky Agustiani. Ruli Putra. Selfie Yulianingsi. Siti Wulandari. Semuanya. Oke, kita mulai pertemuan kali ini. Pada pertemuan 11-12 mengenai pengakuan pendapatan, kita sampai 200 menit ke depan, berarti sampai pukul 11 lebih 10 menit ya. Oke, langsung Bu, mohon saja. maaf, Ruli hadir tapi soundnya katanya lagi bermasalah Bu. Ruli. Sebentar. Ruli Putra. Oke, Ruli Putra. Iya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Langsung saja kita ke agenda pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 ini. Akuntansi Keuangan 2 ya. Mengenai pengakuan pendapatan, di mana yang pertama ini kita akan membahas mengenai prinsip pengakuan pendapatan, kemudian pengakuan pendapatan sebelum penyerahan untuk agenda yang kedua. Agenda yang ketiga ini pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Yang keempat ada pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus. Kemudian langsung saja kita ke sasaran pembelajaran Akuntansi Keuangan 2 di pertemuan 11 dan 12 ini. Di mana setelah menyelesaikan sesi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau pelaksanaan jasanya. Mahasiswa ini dapat memahami pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasanya. Kemudian di tingkatan kedua, mahasiswa dapat memahami metode pengakuan akuntansi sebelum pengakuan pendapatan. Kemudian dengan hasil akhirnya ini akan kita realisasikan pemahamannya melalui seperti biasa, perhitungan ilustrasi dan nanti akan kita bahas. Terus nanti ada tugas struktur juga yang akan dikumpulkan pada pertemuan 11 ya. Oke, langsung saja pengakuan pendapatan ya. Pengakuan pendapatan di mana komponen income-nya itu adalah pendapatan dan gain atau yang tadi disebut dengan. Halo Ibu. Halo Bu, maaf Bu. Saya hadir Bu, Ruli hadir Bu. Udah bisa Bu.
Oke, Ruli sudah. Sip, Ruli ya. Apa itu pendapatan? Nah, menurut tes AK23 ini, pendapatan ini merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pendapatan. Kemudian apa saja sih prinsip pengakuan pendapatannya? PowerPoint Ibu jelas ya, PowerPoint-nya? Jelas, Bu. Prinsip pengakuan pendapatan, di mana prinsip pengakuan pendapatan ini bisa disebut dengan bahasa akuntansinya revenue recognition principle. Ini umumnya pendapatannya akan diakui pada saat dua. Yang pertama, pada pendapatan diakui pada saat direalisasikan atau dapat direalisasikan. Pendapatan ini diakui pada saat dihasilkan atau earning, di mana akan kita bahas satu persatu mulai direalisasikan atau direalisasikan dan pendapatan yang diakui pada saat dihasilkan. Oke, di mana dalam prinsip pengakuan pendapatan yang pertama ini direalisasikan atau dapat direalisasikan itu merupakan barang atau jasa yang telah ditukarkan. Oke, mohon maaf. Di mana pendapatan ini diakui pada saat direalisasikan atau dapat direalisasikan. Ini maksudnya pendapatan atas barang atau jasa yang telah ditukarkan dengan kas atau diklaim sebagai kas atau piutangnya. Kemudian untuk pendapatan yang dihasilkan ini secara substansial ini telah menyelesaikan apa yang seharusnya dikerjakan, atau jika proses perolehannya ini sudah selesai atau hampir selesai dilakukan, pendapatannya baru dapat diakui oleh kita. Kemudian untuk klasifikasi pada pengakuan pendapatan ini ada tiga komponen, diantaranya adalah jenis transaksinya, ada uraian pendapatannya, dan waktu pada saat pengakuan pendapatannya. Untuk yang pertama ini ada penjualan pendapatan yang dihasilkan atau didapatkan dari penjualan produk atas persediaan. Nah, di mana uraian pendapatan ini pendapatannya dari penjualan, ya. Pendapatan yang kita dapat ini dari penjualan yang sudah dilakukan. Waktu pengakuannya kapan? Pengakuan pendapatan, ya, pendapatan ini dapat diakui pada saat penjualan atau pada saat penyerahan barang dan jasa. Nah, pada saat barang dan jasa itu diserahkan, itu sudah diakui sebagai pendapatan. Kemudian untuk transaksi pada pemberian jasa, di mana pendapatan dari fee atau jasa ini diakui pada saat jasanya itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan dan bisa ditagih. Ya. Contohnya kayak tukang, dari belakang. Contohnya dalam misalkan tukang bangunan, kan? Ini memberi jasa, pendapatannya dari jasa. Nah, waktu pengakuan pendapatan si tukang ini pada saat sudah selesai dilaksanakan, itu dapat ditagih kepada si konsumennya. Kemudian pada jenis transaksi, di mana jenis transaksi dapat memperbolehkan penggunaan aktiva tertentu. Pendapatannya ini didapat dari bunga, sewa, dan royalti. Waktu pengakuan pendapatannya ini pada saat apabila asetnya ini sudah digunakan. Nah, kemudian jenis transaksi yang keempat, di mana melalui jenis transaksi atas penjualan aktiva selain persediaan, ya. Ini keuntungan atau kerugian disposisinya ini dapat diakui, ya, pada saat tanggal penjualan atau pada saat pertukaran barang atau jasa penjualan aktiva yang selain persediaan itu. Kemudian selanjutnya nih, pengakuan pendapatan yang sering dilakukan oleh perusahaan ini menurut Kiyosho dalam bukunya Intermediate Accounting tahun 2003
nyatakan 4 nih si Tieso ini. Perusahaan ini pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Perusahaan produksi, distribusi, konsumsi. Kan? Yang kedua ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Ketiga ada pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada pengakuan pendapatan untuk transaksi. Yang pertama tadi kan ada 4 menurut Tieso ya. Yang pertama ini kita bahas dulu nih. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau pada saat penyerahan barang atau jasanya. Gimana pendapatan dari pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan ini, pendapatan dari aktivitas fabrikasi serta penjualan umumnya ini diakui pada saat penjualan POS atau point of sale yang biasanya berarti terjadi suatu penyerahan. Ya, kemungkinan terjadinya ini ada penjualan dengan perjanjian beli kembali atau penjualan dengan hak retur. Ini biasanya akan menimbulkan thread loading atau channel stuffing. Di mana si thread loading atau channel stuffing ini merupakan praktek licik nih dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, di mana dia mengakui pendapatan dan laba, padahal pendapatan dan laba yang diakui itu belum waktunya. Itu maksudnya nggak pernah mereka miliki. Biasanya praktek-praktek ini tuh didukung dengan adanya Windows dressing. Dengan Windows dressing itu di mana dilakukan untuk mempercantik laporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha ini agar para distributor, konsumen-konsumennya ini belanja lebih banyak daripada sebelumnya. Karena biasanya ini praktek loading channel stuffing ini bisa melalui barang jasa atau perangkat lunak lainnya. Kita akan bahas untuk ilustrasinya. Nah, kita masuk nih dalam ilustrasinya, di mana pendapatan dari kegiatan pengolahan dan penjualan produk nih umumnya diakui pada waktu dijual, ya biasanya pada saat dikirim. Baru nanti diakuilah si pendapatan itu. Dimana jurnalnya dapat kita lakukan atas kas ya, piutang ya, menurut piutang nih berarti kan ya, pada pendapatan. Untuk yang kedua, nih ada pengakuan pendapatan yang kedua menurut Tieso yang sering dilakukan oleh perusahaan. Dimana untuk kasus-kasus tertentu ini pendapatan dapat diakui. Yang pertama ini sebelum diproduksi atau sebelum produksi dilakukan. Yang kedua pada saat selesai diproduksi. Ini khusus barang ya. Kemudian yang ketiga selama produksi itu terjadi. Nah, selama atau dalam waktu masa produksi. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan nih yang pertama sebelum produksi, dimana dalam jenis pengolahan tertentu ini kontrak penjualan barangnya ini mendahului pengiriman yang merupakan praktek umum ya, misalnya kayak kontrak pembelian sertifikat barang-barang fashion gitu kan, sama pakaian atau perangkat lunak lainnya. Nah, ini di pengakuan pendapatan sebelum produksinya ini akan kita bahas melalui ilustrasi. Gimana sih sama jurnalnya akan kita bahas ya. Ilustrasi yang pertama, di mana pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, sebelum masa produksi. Ya, yang pertama, sebagai contoh, jika uang bukanya sebesar 3 juta rupiah, ini telah diterima nih ya dari si pembeli untuk kontrak pembelian mesin apa ya, mesin jahit atau mesin fabrikasi ya, dengan harga yang telah disepakati sebesar 10 juta rupiah ya. Jurnalnya gimana? Kas dan uang muka penjualan ya kan kita dapat uang muka nih sebesar 3 juta ya dari pembeli untuk kontrak pembelian mesin. Berarti jurnal pertama adalah kas pada uang muka penjualan.
Kemudian pada saat barang dikirim, nah, ini kan sebelum produksi ini ya, pada saat barang dikirim ke kita, di mana piutang dagang uang muka pada pendapatan. Nah, piutang dagang uang muka pembelian pada pendapatan. Nah, ini sudah tahu ya, dapat 7 juta rupiah dari mana? Sudah tahu ya. Oke, lanjut. Ini ilustrasi sebelum produksi ya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan pada masa kasus sebelum produksi. Yang kedua, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan pada saat selesai diproduksi. Sebelum atau pada saat diproduksi. Yang kedua ini saat produksinya udah selesai. Di mana dalam kasus-kasus tertentu pendapatannya ini dapat kita akui pada saat barang atau selesai diproduksi meskipun belum ada penjualannya. Nah, sebagai contohnya kayak logam mulia, produk-produk pertanian dengan harga yang sudah pasti, di mana pendapatan diakui pada saat misalkan logam ditambang atau diproduksi oleh pertanian ini dipanen karena harga jualnya sudah relatif pasti ya, nggak berubah. Jika penjualan atau penerimaan kasnya ini mendahului produksi dan pengiriman, pendapatan dapat diakui saat diperoleh produksi dari pengiriman pada saat pengiriman produksi itu berlangsung. Itu pendapatannya baru dapat kita akui. Kemudian lanjut. Nah, ini yang terakhir, di mana pengakuan pendapatan sebelum penyerahan selama masa produksi atau pada saat produksi. Di mana contoh yang biasanya seperti itu ada pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, ada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang biasanya yang banyak dilakukan oleh si perusahaan. Di mana ada 2 metode akuntansi nih untuk kontrak konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi. Yang pertama ada metode presentase penyelesaian. Yang kedua ada metode kontrak selesai. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Ilustrasinya pun akan kita bahas satu persatu. Oke, ilustrasi untuk metode presentase penyelesaian, di mana PTA memiliki kontrak membangun gedung dengan PT ABC ya, senilai 800 juta rupiah dengan perkiraan biayanya sebesar 700 juta rupiah. Di mana kontraknya ini dimulai pada bulan Juli tahun 2012 dan selesai pada Agustus 2014, berarti berapa bulan. Nah, data perkiraan biayanya ini sampai selesai adalah sebagai berikut pada tahun 2012, 2013, dan 2014, dimulai dari bulan Juli dan berakhir pada pertengahan 2014, yaitu Agustus ya. Dimana untuk yang pertama, diketahui biaya yang dikeluarkan sampai pada saat ini, sampai pada periode berjalannya, tahun 2012 adalah 315 juta rupiah. Pada tahun 2013 sebesar 568 juta rupiah dan pada tahun 2014 ada 310 juta rupiah. Kemudian perkiraan biayanya nih sampai selesai, sampai kontraknya selesai, perkiraan biaya di tahun 2012 ini sebesar 345 juta rupiah dan perkiraan biaya tahun 2013 110 juta rupiah. Kenapa 2014 kosong? Nggak ada perkiraan biaya, kenapa? Oke, karena kontrak selesai pada tahun 2014. Di mana pada kemajuan tagihannya nih ada 300 juta rupiah. Ya, di tahun 2013 ada 350 juta rupiah dan di tahun 2014 ada 150 juta rupiah. Kemudian kas terkoreksi atau biasa kita sebut dengan kas yang diterima perusahaan. Untuk kontrak tersebut pada tahun 2012 sebesar 200 juta rupiah.
pada tahun 2013 300 juta rupiah, dan di tahun 2014 itu sisa kontraknya ya, dari nilainya 800 juta rupiah yaitu 300 juta. Gimana jurnal dan perhitungannya akan kita bahas. Sekarang boleh dicatat dulu soalnya, karena ini nanti merupakan bagian dari tugas terstruktur yang akan dituntut. Silahkan dicatat dulu. Oke. Nah, kita hitung persentase penyelesaiannya nih untuk kontrak si PTA dengan PT ABC ya, dengan nilai kontrak sebesar 800 juta rupiah dengan perkiraan biaya sebesar 200 rupiah. Nah, kontraknya dimulai dari bulan Juli ke Agustus 2014 ya. Gimana harga kontrak nih? Kita masukkan harga kontraknya berapa tadi di soal, 800 juta rupiah. Nah, ini setara tahun 2012, 2013 dan 2014 ya. Kita masukkan sebesar nilai kontraknya 800 juta rupiah. Kemudian dikurangi biaya yang dikeluarkan sampai saat ini. Tahun 2012 ini sebesar 315 juta rupiah. 2013 sebesar 568 juta rupiah dan 2014 sebesar 310 juta rupiah. Ini dapat dari mana? Nah, ini dari soal ya. Biaya yang dikeluarkan sampai saat ini. Yang dikeluarkan sampai saat ini. Oke, bisa 315 juta di tahun 2012, 568 juta tahun 2013 dan 710 juta di tahun 2014 ya, yang dikeluarkan sampai saat ini. Lanjut untuk perkiraan biaya sampai selesai. Perkiraan biaya sampai selesai bisa 385 juta, 142 juta, dan 0 rupiah. Perkiraan biaya sampai selesai ada pada soal ya. Perkiraan biaya sampai selesai. Kemudian yang ketiga ada total estimasi biaya 700 juta dari mana nih? 710 juta tahun 2013 dan 710 juta tahun 2014. Ayo dapat dari mana? Dari penjumlahan biaya yang dikeluarkan dengan perkiraan biaya sampai selesai, Bu. Oke, betul sekali. Siapa nih? Anissa ya. Anissa Anggraini Ispi. Betul sekali ya. Total estimasi biaya ini ya adalah penjumlahan antara biaya yang dikeluarkan sampai saat ini ditambah perkiraan biaya sampai selesai. 315 juta rupiah ditambah 385 juta sama dengan 700 juta rupiah. Kemudian di tahun 2013 biaya yang dikeluarkan sebesar 568 juta, perkiraan biayanya 142 juta, didapatlah nih total estimasi dari biaya-biayanya sebesar 210 juta rupiah ya. Tahun 2014 nih total estimasi biayanya berapa? 710 juta karena perkiraan biaya sampai selesai di tahun 2014-nya 0 rupiah, tidak ada. Nah, sudah selesai jadi tidak ada perkiraan biaya sebesar 710 juta rupiah. Nah, kemudian lanjut nih, dari total estimasi biaya kita masuk dalam perkiraan total laba kotornya.
Total laba kotor didapat dari mana? 2012 sebesar 100 juta rupiah. Selisih dari harga kontrak. Harga kontrak dikurangi total estimasi biaya, Bu. Ya, Asti silakan dari mana? Harga kontrak dikurangi total estimasi biaya, Bu. Harga kontrak dikurang Total estimasi total biaya. estimasi biaya. Oke, betul ya. Harga kontrak nih 800 juta dikurangi estimasi biaya. Nah, hasilnya ini sudah berbanding lurus ya, terus ke bawah kurangi. Sama dengan pada tahun 2012 ini perkiraan laba kotor yang didapatnya dari perhitungan persentase adalah 100 juta rupiah. Tahun 2013 sebesar 90 juta rupiah dan tahun 2014 sebesar 90 juta rupiah. Untuk persentase penyelesaiannya nih, dapat dari mana nih? Kok bisa 45% di tahun 2012, 2013? Itu Bu, biaya yang dikeluarkan sampai tahun ini dibagi total estimasi biaya. Biaya 315 juta dibagi 700 juta kali 100. Oke, betul sekali. Angga Dimas ya. Betul ya. Itu rumusnya sudah Ibu catat di bawah. Angga Dimas. Nah, ini rumusnya sudah di bawah ya. Dikalikan dengan 100% untuk persentasenya. Biaya yang dikeluarkan sampai tahun ini, sampai saat ini ya, dibagi total estimasi biaya sama dengan ini 40%, 80%, dan 100%. Oke, sampai di perhitungan persentase bagian pertama ini sudah mengerti ya? Sudah ya, oke, bisa kita lanjut ya. Nah, untuk di bagian kedua, di mana kita menghitung persentase penyelesaian pendapatan dan laba kotornya ya, per tahun. Kotor per tahunnya kita hitung. Ups. Oke, pada tahun 2012, nah ini dalam satuan juta ya. Ini Ibu perkecil angkanya biar terlalu printing banyak nol-nolnya. Tahun 2012 ada pendapatan pada estimasi pada sampai periode sebesar 360 juta rupiah. Kemudian diakui pada periode sebelumnya 0 rupiah dan diakui pada periode sekarang 360 juta rupiah. Kemudian pada kolom biaya di tahun 2012 sebesar 315 juta rupiah ya. Nah, diakui periode sebelumnya itu 0 rupiah dan diakui periode sekarang ada 315 juta rupiah. Nah, kemudian laba kotornya ada 45 juta rupiah, diakui periode sebelumnya 0 rupiah. Diakui periode sekarang ada 45 juta rupiah. Siapa yang bisa menghitung di bagian persentase penyelesaian pendapatan laba kotor per tahun di tahun 2012-nya dulu nih? Ayo, siapa sebutkan nama? Dapat dari mana? 360. Dari mana 315? Biayanya dan laba kotornya dari mana juga? Silakan. 3 orang, yang satu 2012, kemudian 2013 dan 2014. Siapa yang mau mencoba boleh dipersilahkan, sangat untuk tambahan nilai aktifan. Boleh. Mulia mungkin mau mencoba menjawab. Mulia.
Ibu Asti izin mencoba menjawab ya Bu. Oke, tahun 2012 dulu ya, Asti. Iya Bu. Oke, silahkan. Untuk pendapatan nominal 360 juta itu didapat dari persentase penyelesaiannya itu kan yang udah kita ketahui 45% ya. Dan itu dikali dengan harga kontrak 800 juta. Hasilnya? Hasilnya 360 juta. Oke. Lalu untuk biaya itu dari soal yang tadi yang biaya dikeluarkan sampai saat ini. Oke. Dan laba kotor itu adalah pengurangan dari pendapatan dengan biaya. Itu Bu. Terus kemudian diakui periode sebelumnya kenapa nih nol? Karena periode sebelumnya kan nggak ada Bu, ini baru tahun pertama. Oke, betul. Kemudian lanjut diakui periode sekarangnya. Diakui periode sekarangnya itu penjumlahan Bu dari sampai periode diakui ditambah dari diakui periode sebelumnya. Penjumlahan atau pengurangan nih? Pengurangan Bu, maaf. Pengurangan ya. Oke, betul sekali Asti Rizky Safitri. Coba nih kita cross check nih. Pendapatan 360 juta rupiah. Didapat nih katanya dari presentase dikalikan harga kontrak. Kita lihat presentase pertamanya itu berapa nilainya tadi yang sudah kita hitungnya. 2012 nih ya. Nih Asti 2012. Pakai warna pink ya. Presentase penyelesaiannya berapa? 45%. Kita kalikan dengan harga kontrak atau sebaliknya, harga kontrak dikalikan presentase penyelesaian ya. Berapa? 800 juta rupiah dikalikan 45%. Dapat nggak nih 360 juta rupiah? Coba dihitung bersama-sama. Betul nggak nih angkanya 360 juta rupiah? Betul Bu. Benar Bu. Betul ya. Nah, untuk yang periode sebelumnya ya, betul periode sebelumnya tadi karena periode sebelumnya itu kontrak belum dimulai, jadi belum ada pendapatan, belum ada biaya dan belum ada laba kotornya. Untuk penyelesaian pendapatan dan laba kotor di tahun 2012 ini diakui pada periode sekarang ya, 360 juta rupiah, 315 juta rupiah dan 45 juta rupiah. Ini kita kurangi saja periode dikurangi periode diakui sebelumnya ya, dan didapatlah dengan diakui periode sekarang 315 juta rupiah dan 45 juta rupiah. Ya, betul sekali Asti, terima kasih jawabannya bagus sekali. Untuk yang 2013 nih, ada yang mau mencoba menjawab, silahkan sebutkan. Anissa mau coba. Saya mau coba Bu. Apa dulu nih? Bang Angga yang 2014 saja ya. Oh iya boleh. Oke, 2013 dulu. Anissa, silahkan. Tunggu sebentar. Bentar, Neng. Catat dulu nih. Silahkan. Baik Bu, untuk 2013 pendapatannya dari 800 juta dikali persenan yang sebelumnya 80%, hasilnya 640 juta. Untuk biayanya dari biaya yang sebelumnya dari biaya yang dikeluarkan saat ini, hasilnya pengurangannya 72 juta. Nah, untuk diakui periode sebelumnya itu dari periode 2012 360 juta dikurang 315 juta yaitu 45 juta. Untuk diakui periode sekarang itu pengurangan dari 640 dikurang 360 yaitu 280 juta, 568 juta dikurang 315 juta itu hasilnya 253 juta. Nah, untuk pengurangannya 280 juta dikurang 253 juta hasilnya 27 juta. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Anissa. Oke, betul nggak nih jawaban Anissa? Kita cross check kembali. Nah, Anissa, tahun 2013 ya. Tahun 2013. Nah, harga kontraknya berapa? Pada awal kontrak 800 juta rupiah. Kita kalikan nilai presentase
persentase penyelesaian yang sudah didapatkan di tahun 2013. Berapa persentasenya? 80%. Harga kontrak dikalikan persentase penyelesaian 80% sama dengan berapa hasilnya? Betul atau tidak nih? 640 juta. Coba kita hitung bersama-sama. Betul, Bu. Betul ya. 640 juta rupiah. Biaya yang didapatkan adalah biaya yang dikeluarkan tahun 2013. Ini ada pada soal. Untuk laba kotornya nih, hasil dari pengurangan antara pendapatan dan biaya, didapatlah laba kotor tahun 2013 sebesar rupiah. Dan untuk pendapatan diakui periode sebelumnya di tahun 2013 ini ada 360 juta rupiah dan biaya 315 juta rupiah. Laba kotornya 45 juta rupiah. Nah, ini kita masukkan saja nih dari periode sebelumnya ya. Nah, masukkan ke sini. Kita hitung deh nih, si pendapatan ini kita kurangi periode yang diakui sebelumnya. Nih, periode yang diakui sebelumnya segini ya, sebesar pendapatan di 2012, biaya di 2012 dan laba kotor di 2012 ya. Kita kurangi hasilnya adalah pendapatan yang diakui, yang kita akui pada periode saat ini, pada periode sekarang ya. Ini dikurangi dari 253 rupiah, pengurangan antara ini ya, ini kurangi sebesar 27 juta rupiah ya, ini 27 juta rupiah ya. Ini tadi sebesar 45 juta rupiah di tahun 2014 laba kotornya, dan untuk laba kotor di 2013 adalah 27 juta rupiah. Silakan untuk presentase penyelesaian pendapatan laba kotor tahun 2014, silakan sebutkan nama. Iya, Bu. Angga, Bu. Ya, Angga ya. Sebentar. Silahkan Angga Dimas. Pada tahun 2014 tingkat persentase penyelesaian proyeknya itu kan sudah 100%. Maka mendapatlah 800 juta. Dikurangi biaya sampai periode saat ini 710 juta dari soal, maka dapatlah laba kotor. Dikurangi lagi dengan periode yang diakui sebelumnya, di mana 640 juta dari tahun 2013, 568 juga dari 2013, dapatlah 72 juta di laba kotor 2013. Sampai periode saat ini dikurangi oleh periode sebelumnya, dapatlah yang diakui periode sekarang 800 juta dikurangi 640 jadi 150, 710 juta dikurangi 568 juta jadi 142 juta, dan 160 dikurangi 142 juta menjadi 18 juta, di mana biasanya laba dari proyek ini akan dioper ke laba rugi perusahaan. Oke, terima kasih Mas, Ya, Bu. penjelasannya bagus sekali. Betul ya, untuk pendapatannya 2014 ini kita hitung, kita cross check nih tadi. Tahun 2014, 5 ya. Harga kontraknya berapa? 800 juta rupiah. Kita kalikan dengan presentase penyelesaiannya sebesar 100 juta. Kita hitung ya, presentase penyelesaian ini dapat dari biaya yang dikeluarkan dibagi total estimasi biaya ya, sama dengan 100%. Nah, 100% adalah 100% ini ya, presentase didapat. Kita masukkan nih perhitungannya. Pendapatan harga kontrak 400 juta dikali presentase penyelesaian 100 juta rupiah didapat 400 juta rupiah. Biayanya kita lihat dari soal tadi ya kan. Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2014 kita catatlah di sini. Untuk laba kotornya dapat dari pendapatan dikurangi biaya sama dengan
hasil atas bawah ini laba kotornya ya. 18. Ini dikurang 14. Kita catat dulu ya. Tadi yang pertama berapa presentasenya yang pertama? Siapa tadi? Asti 45% Bu. 45% ya. 45%. Yang kedua siapa? Anissa 80% Bu. Kemudian di 2014 100%. 100%. Nah, sampai sini sudah mengerti semuanya cara perhitungannya didapatkan dari mana? Apa ada yang masih? Sudah paham Bu. Sudah paham ya? Bu, saya lamban ya Bu, agak lamban otaknya. Oke. Sorry. Tapi sudah paham belum nih Desi? Paham sih Bu, cuman saya agak lamban itu aja. Perhitungannya ngerti ya? Ini sudah saya Ya, catat paham. juga biar bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ya karena sudah sepakat, nah, sudah mengerti semuanya. Kita lanjut di perhitungan presentase yang ketiga. Nah, di metode presentasi penyelesaian. Nah, di sini kita melihat, kita hitung biaya konstruksi, kemajuan penagihan atau peminjaman, dan biaya penagihan. Nah, jurnalnya kita lakukan di yang ketiga ini ya, di metode presentasi penyelesaian poin ketiga. Oke, nah, sudah dilihat semuanya? Sudah. Nah, sudah dilihat ya. Untuk mencatat biaya konstruksi, ya, jurnalnya adalah di tahun 2012, yaitu konstruksi dalam proses pada kas, utang, atau dan lain sebagainya sebesar 315 juta rupiah. Didapat dari mana nih 315 juta rupiah? Dan di 2013 jurnalnya sama. Untuk mencatat biaya konstruksi ini ada konstruksi dalam proses pada kas, utang, dan lain sebagainya sebesar 253 rupiah. Kemudian di tahun 2014 jurnalnya masih sama, konstruksi dalam proses pada kas dan utang dan lain sebagainya sebesar 142 juta rupiah. Dapat dari mana nih angka-angka ini nih? Ya, kenapa bisa sebesar 315 juta rupiah sebesar? Ibu izin menjawab ya Bu. Nah, sebutkan namanya. Asti Bu. Asti. Sebentar. Asti. Asti Rizky ya. Iya Bu. Silahkan Asti. Untuk yang 2012-nya itu dari soal yang biaya dikeluarkan sampai saat ini kan 315 ya Bu ya. Itu kan baru tahun pertama. Ini dimasukkan. Nah, untuk tahun 2013-nya itu dari biaya yang dikeluarkan sampai saat ini tapi dikurangi dengan tahun 2012 dari biaya yang dikurangi saat ini. Dari soalnya itu kan di tahun 2013 biaya yang dikeluarkan sampai saat ininya itu kan 568 juta. Lalu dikurangi dengan tahun 2012 315 juta sehingga hasilnya 253 juta. Oke, terus? Untuk tahun 2014-nya itu pun sama Bu. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan sampai saat ininya itu kan 710. Nah, dikurangi dengan tahun 2013 253 dan dikurangi dengan tahun 2012 maaf Bu, 315. Hasilnya 142. Seperti itu Bu. Ya.
Oke, terima kasih Asti. Ya, Ada Bu, jawaban sama. lain selain jawabannya Asti? Jawaban lain selain jawabannya Asti? Oke, ada ya. Ibu, Ya, silakan Neni. itu yang dapat dari yang hitung-hitungan yang biaya itu bukan sih Bu, kan untuk yang 2012 itu biayanya 315 yang diakui di periode sekarang. Biayanya 305, yang 2012 315, yang 2013 itu 253, dan yang 2014-nya itu dia 142. Dia diambil dari situ. Oke, itu pendapatan Neni ya. Iya Bu. Oke, Maaf terima kalau salah. kasih. Oke, dua-duanya betul ya. Asti dan Neni. Asti untuk cara yang lebih komplitnya. Ya. Ini semuanya kita lihat dari soal-soal. Bisa kita lihat dari soal. Nah, untuk Neni Putri ini cara simpelnya, cara cepatnya itu didapat dari perhitungan sebelumnya ya. Perhitungan biaya yang diakui pada periode sekarang. Lihat nih. Oh ya. Biaya pada periode sekarang besar 315 juta, 253 juta, dan 142 juta. Betul sekali dengan yang dibilang Asti ya. Ya, nah ini dapat dari soal, perhitungan soal juga. Asti itu cara komplitnya dari soalnya. Nah, pada periode tahun 2012 adalah biaya yang dikeluarkan sampai saat ini 319 juta rupiah. Dan di 2013 kan awalnya 568 juta rupiah. Lagi bukan biaya yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya ya, Asti ya. Nah, untuk Iya, di Bu. periode 2014 710 juta dikurangi dengan biaya-biaya ini tambah ini ya, biaya dikurangi. Itu sama saja. Nah, cara cepat yang dikatakan ini itu bisa kita lihat pada periode sebelum perhitungannya, periode pendapatan atas biayanya. Nah, ini ini biaya tahun 2013 dan tahun 2014 itu ya. Oke, baik, dua-duanya betul sekali jawabannya. Kita lanjut untuk mencatat terminnya nih. Di mana pada tahun 2012 ada piutang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses jurnal. Didapat 300 juta rupiah masing-masing. Di tahun 2013, termin pencatatan tahun 2013 yaitu termin piutang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses bisa 350 juta rupiah masing-masing. Dan pencatatan termin ketiga atau terakhir pada saat kontrak selesai, kita usaha dan penagihan masing-masing 150 juta rupiah. Nah, yang ini siapa yang mau mencoba menjawab nih? Didapat dari mana? Ibu. Sebutkan nama. Sebutkan namanya, silakan. Dari mana nih ya? 300 juta rupiah. Ibu, saya mau jawab. Silahkan Neni. Itu dia dari yang di soal, dari yang kemajuan tagihan bukan Bu? Kan itu yang 2012 300 juta, yang 2012-nya 300 juta,
Yang 2013-nya itu 350 dan yang 2014-nya itu 150 juta. Oke, terima kasih Neni. Tepat sekali ya jawaban Neni ya. Betul sekali. Untuk pencatatan biaya dan pencatatan termin ini dapat dari soal. Bisa kita lihat ya. Ini tinggal kita pindah-pindahkan saja. Ini pencatatan termin itu kita lihat dari kemajuan tagihan. Tagihan pertama, tagihan kedua, dan tagihan ketiga. Biasanya disebut dalam kontrak itu termin pertama, termin tahun kedua, dan termin tahun ketiga. Ini kita masukkan saja nih angka-angkanya 300 rupiah di tahun 2012, 213 juta rupiah di tahun 350 juta rupiah, mohon maaf, di tahun 2013, dan 150 juta rupiah di tahun 2014 ya. Oke, terima kasih Neni. Iya, Bu, sama-sama. Untuk mencatat penagihan nih, sudah tadi Neni ya. Neni. Ibu, nama saya Nur Aini. Oh, Nur Aini. Oke, Nur Aini. Iya. Ya, Fitri ya. Nah, ibu nyari-nyari ini kok nggak ada. Oke, silakan. Untuk yang mencatat penagihan nih, ya di tahun Saya mau coba jawab. Saya coba jawab. lihat dulu nih yang berguna nih. Coba Desi. Asik. Oke. Silakan. Gampang ya. Desi dan Rota. Dari mana? Itu dari soal yang sebelumnya ada kas yang diterima 2012 200 juta. Lalu 2013 300 juta. Lalu 2014 303 juta. Oke, tepat sekali ya. Desi Ramona. Betul sekali. Ini tentang penagihan ini dari masing-masing tahun sampai kita lihat pada atau pas diterima. Betul sekali jawabannya. Untuk jawaban penjurnalan atas Mohon maaf Bu, Novia di-mute dong. Oh iya, ini mohon di-mute ya, terima kasih. Untuk pada poin ini di mana melakukan penjurnalan, untuk mengecek dan melakukan penjurnalan di konstruksi kemajuan penagihan termin dan penagihan, ini bisa kita lihat dari soal ya, catatan soal pada konstruksi ya. Bisa kita lihat dari soal-soal di situ, perhitungan semuanya didapat dari soal. Mana didapat dari mana? Dari soal saja kita lihat ya. Oke, untuk yang ini kayaknya sudah mengerti semua ya, sudah jelas semua ya. Bisa kita lanjut ya? Bisa Bu. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut di poin yang keempat, masih dalam metode presentasi. Nah, di sini kita lihat nih, kita catat nih pengakuan pendapatan dan laba kotornya setiap tahun dan dicatat penyelesaian dan persetujuan di akhir kontraknya. Nah, di tahun 2012 di mana untuk mengakui pendapatan dan laba kotor konstruksi dalam proses. Nah, ini ada sebesar 45 juta rupiah. Ya. Dan di tahun 2013 ini ada 27 juta rupiah, di tahun 2014 ini ada 18 juta rupiah. Dapat dari laba kotor ya. Beban konstruksi 315 juta rupiah. Kemudian di tahun 2013 ada 293 juta rupiah dan 2014 ada 142 juta rupiah. Kemudian pendapatannya di tahun 2012 sebesar 360 280 juta rupiah di tahun 2013 dan 160 juta
juta rupiah di tahun 2014 ya. Dapat dari mana sih nih perhitungan ini? Dari itu Bu, dari diakui periode sekarang diakui. Pendapatan diakui periode sekarang ya, betul ya. Dari sini. Semuanya bisa kita lihat. 180. Untuk laba kotornya tadi yang pertama ada 45 juta rupiah, ada 27 juta rupiah, dan ada 18 juta rupiah ya. Oke, seru banget nih, kayaknya sudah mengerti nih ya semuanya. Nah, untuk pencatatan penyelesaian kontrak, di mana jurnalnya adalah penagihan kas atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses, dan ini dicatat pada saat penyelesaian kontrak. Pencatatannya hanya dilakukan pada tahun terakhir ya, tahun 2014. Berapa jumlah kontrak awalnya? 800 juta rupiah. Oke, nah kita isi deh nih akun konstruksinya dalam proses di metode presentase penyelesaian. Ini tinggal dimasukkan saja dari yang slide sebelumnya ya, di konstruksi tahun 2012 sebesar 315 juta rupiah ya kan, di konstruksi tahun 2013 ada 253 ya kan, di tahun 2014 ada 142, laba kotornya tahun 2012 ini ada 45 juta, di tahun 2013 laba kotor diakui sebesar 27 juta, dan laba kotor diakui tahun 2014 ada 18 juta rupiah. Bila kita jumlahkan total seluruhnya adalah 800 juta rupiah. Balance ya. Ya, masing-masing harus balance. Ntar kalau nggak balance bingung dapat dari mana. Nah, perhitungannya. Nah, ini tinggal masukkan saja nih isi akunnya. Kemudian di poin terakhir ini ada penyajian laporan keuangannya. Nah, ini contoh perhitungan di tahun 2012 ya. PTA melaporkan hasil lancarnya dari selisih tersebut sebagai kelebihan biaya dan laba yang diikuti dari tagihan di laporan keuangannya. Contoh perhitungannya, pendapat kontrak di tahun 2012 sebesar 390 juta rupiah dan penagihan tahun 2012 sebesar 300 juta rupiah dan pendapatan yang belum tertagih sebesar 60 juta rupiah. Dimana dalam metode presentasi penyelesaian yang sudah kita bahas tadi ya, laporan penyajian keuangan ini untuk menghindari double counting akun persediaan bersama kontrak. PT ABC ini melaporkan selisih akun kontraksinya dalam proses dan akun tagihan konstruksi dalam proses di dalam laporan proses keuangan. Yang pertama, jika selisih di posisi debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Nah, kalau selisih di posisi kredit, maka lapornya sebagai kewajiban lancar. Nah, tadi kita sudah di metode presentase penyelesaian. Sekarang kita masuk di pengakuan pendapatan yang kedua, yaitu metode kontrak selesai ya. Coba Firman hadir. Firman. Nadila. Ira Leviana. Oke, jadi kalau gitu. Di mana metode kontrak selesai merupakan metode yang kedua yang dilakukan biasanya dalam pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Ya.
biasa dilakukan oleh perusahaan. Di mana pendapatan dan laba kotornya ini diakui hanya setelah suatu kontraknya itu selesai, sudah diselesaikan. Di mana metode kontrak selesai ini sering juga disebut dengan metode pemulihan biaya. Di mana pendapatan diakui sesuai dengan jumlah biayanya. Dengan demikian, tidak ada nih laba kotor yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sampai kontraknya selesai dilakukan. Kalaupun ada kemungkinan bahwa harga perolehan kontrak ini akan di atas, harganya itu akan melebihi jumlah pendapatan kontrak dalam kontrak konstruksi. Maka untuk taksiran ruginya yang ada pada kontrak konstruksi ini akan segera diakui sebagai beban. Dan bebannya kalau harga perolehannya lebih dari jumlah pendapatan kontrak. Dan untuk yang kedua, di mana entitas mengakumulasikan biaya konstruksi dalam akun persediaan dalam proses disebut transaction proses, dan mengakumulasikannya di termin pembayaran dalam akun kontrak persediaan, tagihan atas kemajuan kontrak konstruksi atau progress construction. Ini dalam metode kontrak selesai biasanya disebut dengan metode pemulihan. Dalam metode kontrak selesai ini, pendapatan dan laba kotornya ini hanya diakui pada saat kontraknya sudah diselesaikan. Jadi konstruksinya diakumulasi dalam satu akun persediaan, dan konstruksi dalam proses. Sedangkan si terminnya ini diakumulasi dalam akun kontrak persediaan, tagihan atas konstruksi dalam proses namanya ya jurnalnya. Metode ini hanya digunakan dengan alasan 3 poin. Alasan pertama, jika suatu entitasnya terutama memiliki kontrak jangka pendek. Kalau syarat-syaratnya juga menggunakan metode presentase penyelesaian nggak memenuhi, belum memenuhi sampai selesai, maka menggunakan metode kontrak selesai. Dan yang ketiga, kalau ada bahaya yang melekat dalam kontrak itu di luar resiko bisnis normal dan berulang, misalkan dalam termin pembayarannya tidak sesuai, tidak berjalan dengan lancar, ini menggunakan kontrak metode kontrak. Perhitungannya sama seperti metode presentase penyelesaian, hanya ada beberapa saja yang membedakan. Nah, untuk perbandingan antara metode presentase penyelesaian dengan metode kontrak selesai ini, kita lihat perbandingannya di mana semua biaya konstruksi ini dapat dialokasikan dari kontrak dibebankan ke akun persediaan. Nah, perbedaan pencatatannya antara kedua metode ini berhubungan dengan waktu. Perbedaannya atas waktu pengakuan pendapatan karena beban. Kalau estimasi laba yang diperolehnya itu diakui beserta dengan dampaknya dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan. Kalau selama periode konstruksinya ini berjalan, laba tahunan yang dilaporkan oleh kedua metode ini, metode presentase dan penyelesaian ini beda. Nah, tapi kalau kontraknya udah selesai, laba gabungan dari total periode konstruksi akan sama perhitungan kedua metode ini dalam aplikasi. Laporan posisi keuangan di akhir periode konstruksi dan penagihan juga akan sama atau disebut. Nah, kita sekarang yang ketiga. Tadi kan ada pengakuan pendapatan menurut Kyoso dalam bukunya Intermediate Accounting itu. Pengakuan pendapatan yang sering dilakukan oleh perusahaan itu ada 4. Nah, tadi yang 2 sudah kita bahas. Dan sekarang ini poin ketiga, di mana pengakuan pendapatan setelah penyerahan. Dalam kasus tertentu, pengumpulan harga jual ini tidak terjamin secara layak dan pengakuan pendapatan ini ditunda. Di mana ada 2 metode yang umumnya digunakan untuk menunda pengakuan pendapatan sampai jelas terjadi. Metode angsuran, itu disebut dengan installment method, atau metode pemulihan biaya atau cash recovery method. Nah,
Dalam installment method atau metode angsuran, ya, sebenarnya metode angsuran ini menekankan pada pengumpulan daripada penjualan sehingga lamanya diakui pada metode pengumpulan. Dalam akuntansi penjualan, angsuran ini dibenarkan apabila tidak ada dasar yang layak untuk menaksir tingkat produktivitas pendapatan yang tidak diakui sampai dengan kasnya sudah kita terima. Nah, ada beberapa kriteria dalam installment method atau metode angsuran. Karena yang pertama ada pendapatan yang terkait dengan harga penjualan atau tidak termasuk bunga yang diakui. Yang kedua, di mana harga jual merupakan nilai kini dari imbalan dan saat ini kan suatu imbalan ini ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga. Yang ketiga ada elemen bunga yang diakui sebagai pendapatan dan telah menjadi hak diakui kalau bunga tersebut pendapatan atas bunga tersebut sudah jadi milik kita dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian yang kedua ada cost recovery method atau metode pemulihan. Di mana metode pemulihan biaya ini dalam metode pemulihan biaya ini nggak ada laba yang diakui sebelum penerimaan kas dari pembeli ini melebihi harga pokok barang yang sudah dilakukan. Nah, setelah semua biayanya tertutup, setiap tambahan penerimaan kas ini diakui sebagai laba. Setiap penerimaan kas pokoknya diakui sebagai laba. Metode ini digunakan karena tidak memperoleh dasar yang layak untuk menaksir kolektibilitasnya. Dengan kata lain, metode pemulihan biaya ini digunakan apabila ada ketidakpastian yang tinggi mengenai kolektibilitas piutang. Baru menggunakan metode pemulihan. Nah, dalam cost recovery method, metode pemulihan biaya, memiliki kontrak membangun 900 juta, diperkirakan dia 700 juta, kontrak dimulai Juli 2012 selesai 2014, data pengeluaran biaya sampai selesai dan sebagai berikut. Ini sama seperti metode proses soalnya sama seperti metode proses penyelesaian, ya, presentase penyelesaian. Sama semuanya. Boleh di screenshot dulu soalnya. Udah ya. Nah, perhitungannya sama seperti metode presentasi biaya. Sama pendapatan ini 315, 315, 310, pendapatan biayanya juga 800, 568 ini dari sini ya. Hasilnya juga sama. Untuk metode pemulihan biaya ini, pada tahun-tahun awal ini hasilnya akan menjadi 0. Untuk koreksian ini ada di hasil akhir di tahun pada saat kontrak selesai. Sini beban konstruksi perhitungannya sama, 315 pendapatan dan beban dapat dari sini ya, 315 pendapatan sama beban biaya 15. Kemudian untuk tahun 2013 ada 253 dari sini. Nah, kemudian 2014
ada konstruksi dalam proses laba kotor, beban konstruksi, dan pendapatan. Ya, laba kotor, konstruksi dalam proses, beban konstruksi, sama pendapatannya. 230. Oke, untuk pencatatan penyelesaian penagihan atas kontrak konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses. Ya, ini hanya dibalik. Kalau tadi kan konstruksi dalam proses pada penagihan pada konstruksi proses sama berapa ratus juta kontrak. Nah, yang perbedaannya ada di sini di laporan keuangan pemulihan biaya. Siapa yang mau mencoba menjelaskan nih untuk laporan keuangan pemulihan biaya? Ibu berikan 2 poin sebagai tambahan poin keaktifan. Silakan. Apa yang sebelumnya mau di screenshot dulu ya, biar paham ya. Nah, silakan di screenshot dulu. Sudah? Sudah, lanjut sini yang kedua. Sudah. Kemudian yang ketiga. Nah, yang dicari yang di sini ya. Silakan dipelajari dulu, nanti yang sudah ketemu jawabannya boleh sharing, sebutkan nama seperti biasa. Ibu mau ke toilet lagi, oke? Silakan.
dapat? Gimana? Yang ini bawah nih, ini 2012 ya, masuk ke dalam poin ini. Kenapa bedaan aja sih? Gak muat. Oke, gini. Untuk laporan keuangan komponen biaya ini, ya. Laporan laba rugi ini sudah tahu semua kan asalnya dari mana, yang 2012, 2013, 2014, ya kan? Sudah Bu. Oh ya, dari hitungan sebelumnya. Ini ya. Iya Bu. Oke, betul. Nah, itu berarti ini sudah tahu semuanya ya untuk laporan laba rugi dalam perusahaan kalian. Nah, untuk laporan posisi keuangannya ini di tahun 2012, kita perhatikan nih, aset lancar dan kewajiban lancarnya. Perhatikan ya. Di mana tahun 2012 persediaan awal ya, persediaan awal di mana konstruksi dalam proses di tahun 2012 biaya konstruksi dalam proses tahun 2012 pertama kali biaya konstruksi itu dibuat berapa? 315 juta rupiah ya, dikurangi penagihannya. Tagihan pada tahun 2012, tagihan yang pertama ada pada soal, coba dilihat soal. Masukkan dalam poin penagihan 300 rupiah. Nah, kelebihan laba diakui dari penagihan ini adalah selisih antara konstruksi dalam proses, persediaan konstruksi dalam proses, persediaan konstruksi dalam proses dikurangi penagihan tahun 2012 sama dengan hasilnya 15. Ini ya, dikurangin ini ya, hasilnya di sini ya. Nah, untuk piutangnya, piutangnya didapat dari mana nih? 100 juta rupiah dan 150 juta rupiah. Kita lihat pada soal.
ada tagihan, berarti kita punya piutang kan? Betul? Betul, Bu. Betul. Nah, tadi dia mana nih? Nah, ini berapa? 100 dan 150. Kita lihat. Nah, adanya penagihan kita berarti punya piutang. Nih ya. Piutang berarti kita melibatkan kas kan? Kas yang diterima, piutang masuk, kas kita menerima kan? Betul? Betul, Bu. Betul, Bu, betul. Nah, berarti kemajuan tagihan kas piutangnya dikurangi kas yang diterima. Isinya. Nah, betul. Dan yang kedua, di tahun 2013 dikurangi ditambah jumlah 2012. 2012. Dapatkan angka 150 ya. Iya, dapat. Iya, Bu. Betul? Nah, sudah Betul. terjawab. Sudah Tadi terjawab. bingung soalnya. Bingung di situ ya. Iya, Bu. Oke, nah untuk kewajiban lancarnya, penagihannya 650 dapat dari mana nih? Lihat penagihan, ya penagihan dikurangi konstruksi dalam proses. Dari mana? Kita lihat lagi soalnya. Kita pindahin aja hanya dalam soal. Nah, ya, dari mana tagihannya sebesar 600 juta rupiah. Nah, 650 juta rupiah. Dari mana nih penagihannya? Itu soalnya. Nah, dari mana? Kemajuan tagihan 2012 tambah kemajuan tagihan 2013 bukan, Bu? Oke, betul. Kemajuan tagihan di tahun periode tahun ini dan tahun sebelumnya ya. Sudah. Nah, hasilnya. Nah, ini kan poinnya di 2013 nih kekurangannya kan. Nah, hasil tagihan kemajuan tagihan di 2013 ditambah kemajuan tagihan di periode sebelumnya yaitu 2012. Kurangi konstruksi dalam proses. Konstruksi dalam prosesnya kita lihat aja nih tahun 2013 ya, dia konstruksi dalam proses. Tahun saat ini 2013 dan tahun sebelumnya ya. Nih, daripada lihat soal kan, ini aja. Dahin deh tuh jumlah. Ini benar nggak tuh jumlahnya? Betul, Bu. Betul ya, dikurangi dah selisih kelebihan penagihan dari Betul, Bu. biayanya ini dan labanya diakui. Ini selisihnya 80. Untuk 2014 tidak ada karena sudah pemulihan biaya hanya di tahun 2012 dan 2013. Tahun 2014-nya kontrak sudah selesai. Mengapa melakukan pemulihan biaya? Karena pada saat presentasi penyelesaian metode presentasi penyelesaian itu ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Jadi menggunakan metode laporan keuangan pemulihan. Nah, ini untuk presentase penyelesaiannya tadi itu ya 212 ini 45 juta, 20 juta dan 18 juta. Ini dapat dari perhitungan tadi. Proses presentase penyelesaian ya atas laba. Nah, oh ya, laba kotor persentase penyelesaian nih 45 juta, kemudian 20 juta, dan 18 juta. Dari sini kita bandingkan dengan yang pemulihan biayanya. Nah, pemulihan biaya terakhir tahun 2000. Nih, ya, yang terakhir di aktif periode sekarangnya adalah 90 biaya 2012 laba kotornya ya dilihat. Biaya laba kotor tahun 2013 0 dan laba kotor tahun 2014 adalah 90. Ini pemulihan biayanya sebesar 90 juta akhir periode. Nah, untuk kerugian untuk kontrak jangka panjang masih di
metode pemulihan biaya atau metode, di mana yang pertama itu kerugian di suatu periode ini dalam kontrak yang menguntungkan hanya di metode persentase penyelesaian peningkatan biaya yang diperkirakan ini memerlukan penyesuaian laba kotor yang diakui dari periode sebelumnya pada periode sekarang. Ya. Yang kedua, kerugian pada kontrak yang merugikan, di mana di dalam kedua metode tersebut ini perusahaan ini harus mengakui keseluruhan perkiraan kerugian pada periode sekarang juga dari yang lalu yang sekarang harus diakui itu kerugian-kerugiannya dalam pencatatan. Nah, kerugian di suatu periode, nah ini tinggal dimasukkan saja sih angka-angkanya sudah gampang ya. Pemulihan biaya bila terjadi kerugian di satu periode, mana contoh soal sebelumnya PPA memperkirakan biaya untuk menyelesaikan gedung pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 221 juta ya, dari 142 juta. PPA mengakui kerugian sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2013 568 juta, perkiraan penyelesaiannya revisi itu menjadi 221 juta. Jadi perkiraan yang di 2013 yang sebelumnya ya. Ini masih nyangkut nih soalnya dari soal sebelumnya. Perkiraan totalnya jadi segini ya. Ini penjumlahan ya perkiraannya. Kalau persentase penyelesaiannya itu yang dari 568 juta di tahun biaya yang udah dikeluarin di tahun 2013 ini dibagi sama perkiraan total biaya yang sudah dihitung atas revisi yang saat ini ya, dibagi jadi presentasenya jadi berapa, total presentasenya berarti 72%. Nah, ini ada perhitungannya juga nih, 800 juta dari nilai kontrak kita kalikan dengan presentasi yang penerimaannya yang sudah kita hitung dikurangi penerimaan diakui pada tahun 2013 yang di awal 2012 ya 360 juta. Jadi hasilnya 216 juta. Biaya yang diakui pada periode 2013 sekarang adalah 253 juta. Tadi biaya konstruksinya ya di tahun 2013 ya. Kemudian kerugian diakui ini sebesar 30 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya ada masih dalam kerugian di satu periode ini yang tadi. Nah ini selanjutnya jurnalnya, pencatatannya itu ada beban konstruksi pada konstruksi dalam proses kerugiannya dan pendapatan. Saja nih 250 ya beban konstruksinya, kemudian konstruksi dalam proses 37 juta kerugiannya ya, yang dicatat banyak kerugiannya. Kemudian pada pendapatan ya, penerimaan yang diakui di tahun 2013 sih pendapatannya 219 juta rupiah. Kemudian kerugian pada kontrak yang merugikan. Nah ini tinggal dimasuk-masukin saja sini dari masih dalam soal yang sama ya. Ini lanjutannya perkiraan biaya revisinya 319.500.000 rupiah nih. Kemudian perkiraan biaya totalnya ini penjumlahan ya. Perkiraan total kerugian nih total biaya dikurangi biaya kontrak yang pertama. Kita mencari presentasenya yaitu tahun 2013 itu biaya konstruksi yang pertama ya 568 kita bagikan total kerugian total biaya ini sama dengan 64% untuk mencari presentasinya. Dan penerimaan yang diakuinya sebesar kontrak dikalikan presentase dikurangi biaya konstruksi pada saat awal 150 juta rupiah dan kerugian yang diakui nih pembalikan laba kotor 2012 kan tadi laba kotornya 45 juta ya tadi mana ya ini ya yang pertama laba kotor 2012 45 juta ya. Terus perkiraan total kerugian kontraknya ini dikurangi ya. Total 40 juta nih dikurangi dari perkiraan totalnya. Nah, beban yang didapat di tahun 2013 adalah sekian. Ini ya, dari sini. Nah,
Kemudian untuk pencatatan jurnalnya, di mana kalau dari metode persentase penyelesaian ini ada beban konstruksi, ada konstruksi dalam proses kerugiannya dan pendapatan, tinggal dimasukkan saja. Kemudian metode pemulihan biaya, ini beban konstruksi pada pendapatan, dan yang di mana dua adalah kerugian dari pajak pada konstruksi dalam proses. Ya, kalau kerugian pada kontrak yang merugikan ini pengungkapan di laporan keuangan. Ini kontraktor konstruksi harus mengungkapkan 2 poin: pendapat diakui sampai periode, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak, dan tingkat penyelesaiannya. Untuk kontrak yang sedang berlangsung, perusahaan ini harus mengungkapkan jumlah agregatnya yang dibebankan dan laba bersihnya yang diakui, uang muka, dan jumlah retentionnya itu harus dicatat, harus diberlakukan. Kemudian yang terakhir, tadi kan menurut Kiosa ada 4 ya, yang 3 sudah kita bahas, dan ini adalah yang terakhir adalah pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan khusus, yaitu waralaba dan komisi. Untuk ini sih nggak ada perhitungan, hanya pengakuan saja. Dimana untuk waralaba ini, dalam perjanjian waralaba iuran awalnya ini dicatat sebagai pendapatan hanya bila ketika si franchisor ini melaksanakan pelaksanaan secara substansial jasanya yang wajib dia lakukan, ya, yang harus dia kerjakan, dan kenaikan iuran ini dapat dipastikan, sudah pasti ya. Iuran waralaba yang berkesinambungan ini diakui sebagai pendapatan saat dihasilkan dan dapat ditagih dari franchise-nya. Ya, ini franchisor ini maksudnya pihak yang memberikan hak bisnis, ya, memberikan hak bisnis pada waralaba, dan kalau franchise ini pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Untuk perusahaan waralaba memperoleh pendapatan dari sumber-sumber waralaba awal dan aktiva atas jasanya, dari fee yang berkesinambungan, iuran yang secara terus-menerus yang berdasarkan pada pengoperasian waralaba. Operasionalnya itu digunakan untuk sebagai pendapatan. Kemudian untuk konsinyasi, pengakuan pendapatan untuk transaksi penjualan pada konsinyasi ini, perjanjian konsinyasi atau pabrikan consignor ini mengirim barang dagang kepada si dealer yang bertindak sebagai agen yang menerima barang dagang dan setuju untuk menjual dan menjaga barang tersebut. Kas yang diterima dari pelanggan ini dikirim sebagai si pabriknya, ya, setelah dikurangi komisi penjualan dan semua beban dapat dikenakan. Pendapatannya ini diakui setelah si pabrikan ini menerima pemberitahuan penjualan dan pengiriman kas dari si dealer, ya. Si dealer ini menjual barang-barang dari si pabrikan. Nah, si pabrikan ini dapat mengakui pendapatan atas konsinyasinya ini kalau si dealer sudah memberikan catatan-catatan penjualannya. Nah, itu baru bisa sebagai pengakuan pendapatan. Nah, oke sih, cukup sampai sekian. Terima kasih untuk pertemuan 11 dan 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih. Juga. Panggilan sebelum live ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nanya, Bu. Boleh, kenapa? Maaf, Bu. Itu Pak nanti UAS itu kita pakai sinkronus, Bu. Iya, untuk UAS kita sinkronus ya. Berarti kita diawasin kayak gini ya, Bu, kayak Google Meet gitu. Oh iya dong, pasti. Harus on cam ya. Nah, untuk pengiriman dokumennya itu, Bu, kalau jawabannya hari itu juga ada. Langsung disubmit ke e-learningnya, ke bagian UAS-nya. Nanti kalau misalkan Ibu sudah tersampaikan, baru boleh live meet gitu ya. Iya. Jadi gitu ya, Bu. Ya. Sama dengan Pikon berarti, Bu, ya? 200 menit ya? Iya, 200 menit sama dengan Pikon. Tanggalnya, Bu? Tanggal pastinya? Tanggal pastinya sesuai dengan jadwal UAS. Itu 3 hari ya? Enggak dong, 1 hari. 1 hari Di aja hari ya? Sabtu. Kalau sinkronus itu kita dilakukan secara langsung Google Meet. Di Sabtu berarti tanggal... Nah, berapa tuh pertemuan terakhir? Bu, satu lagi, Bu. Hmm? Boleh minta PDF-nya nggak, Bu, nanti, Bu?
Boleh dong, nanti saya ini PDFT, poin. Iya, PPT-nya Bu. Oke. Udah, ada lagi yang mau tanya? Bu, Terima kasih, Bu. tugas gimana Bu? Tugas apa tuh? Iya, nanti untuk tugas wajib prodi, tugas bimbingan dan kelompoknya akan disampaikan di WhatsApp ya. Karena sampai Tanggal saat ini 27 ya Bu ya? Tanggal 27. betul, kalau nggak salah tanggal 27 ya UAS ya. Diusahakan untuk bisa mengikuti UAS ya. Ya, on cam juga yang kerja usahakan untuk izin ya supaya nggak ada ujian susulan. Ini kalau ujian susulan nanti kalian bisa staff audit kalau melakukan itu aja sih. Pakai alma mater, kalau nggak ada alma mater atau hilang atau apa pakai kemeja putih ya. Untuk perempuan dan laki-laki sama warnanya putih. Ya gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jas hitam boleh nggak Bu? Blazer boleh. Blazer itu. Boleh. Baik, terima kasih. Ada lagi? Udah ya Bu ya. Udah ya. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut di jam kedua ya kalian ya. Iya Bu, nanti jam 3. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.